Baik, kita akan melanjutkan video pembahasan tentang turunan khususnya pada chain rule atau aturan rantai. Sebelumnya telah kita buktikan teorema Caretio-Dori. Nah, dengan memanfaatkan teorema ini, kita akan membuktikan aturan rantai, yaitu aturan yang melibatkan turunan komposisi fungsi. Dan ini saya rasa sudah dari sisi aplikasi sangat sering kita gunakan. Namun kita akan melihat di sini buktinya mengapa bisa aturan tersebut valid kita gunakan atau sah kita gunakan. Sebelumnya kita lihat dulu teoremanya. Teoremanya seperti ini. Jadi teorema 61.6 chain rule atau aturan rantai. Misalkan I dan J ini adalah interval di R, di himpunan semua bilangan real. Kemudian misalkan kita diberikan fungsi G itu dari I ke R dan F-nya dari J ke R dengan ketentuan range dari F yaitu Fj itu termuat di dalam interval I. Jadi Fj harus termuat di dalam I. Ini untuk supaya komposisi fungsinya terdefinisi dengan baik. Dan misalkan C itu elemen J, jadi ada titik C yang berada di J. Nah, di sini kita lihat ininya, inti teoremanya. Jika F terdiferensial di C atau punya turunan di C dan G juga punya turunan di FC, maka komposisi mereka yaitu G nokta F. Jadi komposisi G dan F yaitu G nokta F itu terdiferensial atau punya turunan di C, dan turunannya itu seperti ini. G komposisi F atau G nokta F aksen C atau turunan G nokta F di C adalah G aksen FC. Jadi turunan G terhadap FC ini, turunan G di FC dikali dengan turunan F di C, seperti itu. Jadi seperti ini rumusannya. Ini yang sering sekali kita gunakan. Contohnya saya kasih dulu contoh sederhana yang penggunaan ini yang biasa kita gunakan, yang sederhana saja di kalkulus. Misalnya kita punya fx sama dengan saya pakai simbolin saja ya, pakai hx misalnya. Hx sama dengan x pangkat 3 kurang 1 pangkat 6 misalnya. Kita menemukan soal seperti ini misalnya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan metode komposisi untuk mencari ininya, h aksennya itu berapa. Ini misalnya yang ditanyakan. Nah, ini bisa digunakan metode komposisi. Bagaimana caranya? Caranya kita misalkan fx-nya adalah x pangkat 3 kurang 1. Kemudian misalkan gx-nya adalah x pangkat 6. Ini arahnya pemisalannya. Mengapa begini? Supaya nanti itu h sama dengan g komposisi f. Dari bentuk ini kan sudah terlihat bahwa g komposisi f nanti seperti ini. G-nya x pangkat 6. Sedangkan fx-nya apa? Ini kan kalau kita tulis begini g fx itu kan artinya g kenakan fx. G fx-nya apa? Fx-nya s pangkat 3 kurang 1. G-nya apa? G-nya itu s pangkat 6, berarti s pangkat 3 kurang 1 pangkat 6. Nah, menggunakan metode aturan rantai nantinya kita cukup seperti ini cara kerjanya. G aksen x itu sama dengan, saya hapus dulu yang kita batasi di sini ya. Sebentar. Kita batasi ini. G aksen f itu aturannya menurut aturan rantai itu G aksen fx dikali dengan f aksen x. Nah, G aksen fx apa? G aksen fx-nya, jadi G aksen diturunkan di fx. Berarti G aksennya itu adalah 6 kali x pangkat 6, tapi fx di situ. Fx berarti s pangkat 3 kurang 1 pangkat 5. Seperti itu. Dikali dengan f aksen x. F aksen x berarti dikali dengan 3x kuadrat. Jadi jawabannya adalah 18 s kuadrat s pangkat 3 kurang 1 pangkat 5. Seperti itu. Ini saya kira sudah sering kita gunakan. Nah, ini kita akan cek buktinya. Mengapa bisa demikian? Saya hapus dulu nih. Tuh, kita cek buktinya. Di sini ya tentu seperti tadi yang saya katakan, itu menggunakan Caretio-Dori teorema.
Nah, pertama di sini yang kita tahu di fungsinya adalah ini f terdiferensial di C dan G terdiferensial di FC. Apa artinya dua hal ini? Berarti pertama f aksen C nya itu ada, ini eksis. Yang kedua G aksen FC juga eksis. Nah, menurut teorema Caret-Theodori, f aksen C itu ada, kurang lebih begitu. F aksen C itu ada jika dan hanya jika terdapat fungsi P pada J yang kontinu di C dan memenuhi ini, f aksen kurang fc sama dengan px x kurang c untuk setiap x elemen J, di mana nanti di situ Vc nya sama dengan f aksen C. Saya kira ini cukup jelas berdasarkan teorema Caret-Theodori. Nah, jadi selalu bisa kita temukan fungsi P yang kontinu di C dan terdefinisi pada J. Sesuai dengan J itu kan ini domainnya F ya, sesuai dengan itulah. Nah, sehingga kita bisa temukan bentuk yang memenuhi ini. Berarti kita punya sini f aksen C ada. Sehingga Caret-Theodori menjamin Caret-Theodori menjamin bahwa ada fungsi psi yang didefinisikan dari J ke real, sehingga ini kontinu di C dan memenuhi ini fx kurang fc sama dengan px x kurang c untuk setiap x elemen J, dan juga berlaku bahwa pc nya nanti itu sama dengan f aksen C. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hal kedua adalah bahwa G aksen fc itu ada. Apa artinya? Juga menurut Caret-Theodori bahwa ada. Nah, tentu ada fungsi, tapi kan fungsinya tidak ada jaminan sama dengan fungsi Pi, maka kita namakan dengan fungsi lain. Katakanlah ada fungsi psi menurut sini. Bukunya dia mengatakan ini ada fungsi psi yang didefinisikan pada I ke real yang kontinu di sini FC, berarti kan FC sesuai dengan di sini kan kontinu di C. Nah, kontinu di FC dalam hal sini ditulis D ini C, dan memenuhi bahwa G fx dikurang G fc itu sama dengan psi fx, kemudian di sini fx kurang fc. Seperti itu. Dari sini mungkin bisa kita perhatikan bahwa nanti ini adalah ini seperti itu. Coba kita cek kembali. Sehingga di sini bisa ditulis ini kan artinya psi komposisi f x. Kemudian fx kurang fc nya bagaimana? Fx kurang fc itu bisa kita ambil di sini. Ini kan fx kurang fc. Berarti ini kan kali di sini kan? Berarti di sini dikali dengan p x kurang, di sini px dikali x kurang c, seperti itu. Saya kira seperti itu cukup jelas. Karenanya dari sini kita tinggal lihat apakah ini adalah fungsi kontinu. Kalau dia fungsi kontinu, maka berarti kita bisa katakan bahwa G komposisi F itu juga punya turunan di C. Sesuai dengan Caret-Theodori. Caret-Theodori kan teoremanya berbentuk diimplikasi. Jadi F itu punya turunan di C jika dan hanya jika dapat ditemukan fungsi kontinu P, sehingga dia kontinu di C, maksudnya kontinu di C sehingga memenuhi fx kurang ini fc px x kurang c. Sekarang di sini ternyata kalau kita perhatikan P ini kan kontinu
ya. Kemudian continue di C ya tepatnya. Kemudian F-nya bagaimana? F itu F aksen C-nya ada, maka jelas bahwa F continue juga di C. Jadi F juga continue di C. F continue di C. Apa artinya? Berarti psi komposisi F pasti continue di C. Kemudian kita lihat lagi Px ini. Px. Ini Px pasti fungsi kontinu karena dia ditemukan dari Caretodori ini tadi, P kontinu di C. Maka apa artinya? Berarti diperoleh bahwa P komposisi F dikali dengan psi komposisi F dikali dengan P itu kontinu di C. Dan memenuhi ini G komposisi F X dikurang G komposisi F C. Yang ini, tulis yang ini sama dengan ini komposisi F kali P X. Jadi ini fungsinya begini, ini sama mana yang ini saya kasih warna hijau supaya jelas. Jadi yang ini itu, yang ini ke sini itu sama dengan ditulis begini. Dikali dengan X kurang C. Jadi menurut Caretodori teorem, berarti kita peroleh bahwa kesimpulannya menurut Caretodori berarti haruslah G komposisi F ini punya turunan di C. Karena dia memenuhi. Dan turunannya itu yang mana? Menurut Caretodori ya, turunannya itu yang ini. Turunannya ikuti aturannya tadi ya. Mana aturannya Caretodori? Ini. PC-nya sama dengan F aksen C. Berarti kalau begitu turunannya itu adalah berarti G F aksen C itu adalah ini W komposisi F. Ganti saja W komposisi F itu yang mana? W bukan W sih, namanya psi komposisi F itu yang mana? Psi tadi itu adalah ini G aksen FC. Itu G aksen FC karena kan psi F. Berarti ini adalah G aksen FC ini. Kemudian dikali dengan psi-nya itu apa? Psi-nya itu adalah psi-nya tadi itu ini, psi C-nya adalah F aksen C. Berarti dikali dengan F aksen C. Seperti itu. Makanya di sini di teoremanya didapatkan seperti itu ini. G aksen FC kali F aksen C. Demikian halnya juga jika kita katakan G terdiferensial pada I, kemudian F terdiferensial pada J, dan FJ-nya subset dari I, maka menurut aturan rantai ya berlaku seperti ini. Ini cuma untuk mendefinisikan himpunan. Pada himpunan tadi kan pada di titik ya. Seperti itu. Saya kira cukup jelas.